pemerintah Indonesia. Kenapa Amerika mau bandara yang bahkan orang Indonesia sendiri sudah hampir melupakan? Kenapa bukan Singapura? Kenapa bukan Filipina yang sudah punya perjanjian militer resmi dengan AS? Kenapa justru Kertajati di Majalengka, Jawa Barat? Jawabannya jauh. Saudara, bandara Majalengka yang ada di Indonesia kini diincar oleh Amerika Serikat. Bahkan Amerika Serikat menyebutkan bahwa bandara itu akan dijadikan perbengkelan. Tetapi pemerintahan Prabowo, bahkan Prabowo sendiri menjadi berang karena Amerika tidak pernah ada perjanjian dengan Indonesia. Karena itu, saudara, apa yang telah dipaparkan oleh Amerika Serikat itu tentu saja itu merupakan akal-akalan saja. Karena itu, Prabowo menyebutkan bahwa tidak boleh dibiarkan oleh Amerika untuk mengelola bandara di Indonesia. Saudara, eksistensi pemerintahan Indonesia belakangan ini banyak digoyang oleh negeri-negeri asing, terutama Amerika Serikat. Bahkan Amerika Serikat sendiri pun masih ingin terus melakukan ekspansi bahkan agresif di Indonesia. Tetapi begitu melihat kekuatan Indonesia, Amerika berpikir tujuh keliling, bahkan menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu kekuatan baru yang kini tampil beda di kalangan ASEAN, dan itu menjadi bergidik kalangan Amerika. Tahun 2018, Indonesia membangun bandara senilai triliunan rupiah di tengah sawah Majalengka. 8 tahun berlalu, bandara itu nyaris tidak dipakai. Tapi diam-diam, di sebuah pertemuan tertutup di Pentagon, Amerika Serikat menunjuk bandara itu di peta dan menyatakan ketertarikannya secara langsung kepada pemerintah Indonesia. Kenapa Amerika mau bandara yang bahkan orang Indonesia sendiri sudah hampir melupakan? Kenapa bukan Singapura? Kenapa bukan Filipina yang sudah punya perjanjian militer resmi dengan AS? Kenapa justru Kertajati di Majalengka, Jawa Barat? Jawabannya jauh lebih kompleks dari sekadar soal pesawat Hercules. Dan kalau kamu menonton video ini sampai habis, kamu akan paham kenapa keputusan yang diambil hari ini di Kertajati bisa menentukan posisi Indonesia di peta kekuatan Asia untuk 20 tahun ke depan. Saudara, dengan masifnya hilirisasi di Indonesia, tentu saja kalangan-kalangan Barat, khususnya Eropa dan Amerika, makin bergidik. Bahkan saat ini mereka mencari celah untuk bagaimana menggoyang pemerintahan Presiden Republik Indonesia di saat masa Prabowo ini, mulai dari dolar, bahkan beberapa komoditas ditekan hingga pajaknya pun dinaikkan. Tetapi Indonesia tak peduli dengan hal itu. Indonesia tetap kokoh dan maju. Majulah bangsaku, majulah negeriku. Demikian papar Presiden Prabowo. Pertengahan Mei 2026, Menteri Pertahanan Jafris Jamshoedin mengumumkan sesuatu yang mengejutkan banyak pihak. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui proposal langsung dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth. Kertajati resmi dicanangkan sebagai pusat maintenance, repair and overhaul (MRO) untuk pesawat C-130 Hercules, bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk seluruh kawasan Asia. Siapa yang mengenal Hercules pasti tahu betapa seriusnya keputusan ini. C-130 Hercules bukan sembarang pesawat. Ini adalah tulang punggung angkutan militer berat di lebih dari 60 negara di seluruh dunia. Tangguh, bisa mendarat di landasan pendek dan kasar, didesain untuk kondisi paling ekstrem sekalipun. Dan Indonesia memiliki puluhan unit dalam armada TNI AU. Sebagian sudah menua, butuh perawatan intensif. Selama ini perawatan itu harus dilakukan di luar negeri dengan biaya besar dan waktu tunggu yang panjang. Kertajati hadir sebagai jawaban. Lahan 3.400 hektar, landasan pacu 3.000 meter, area khusus MRO puluhan hektar. Di atas kertas, tidak ada lokasi lebih ideal di kawasan ini. Tapi tunggu dulu, karena ini bukan semata soal pesawat, ini soal geopolitik. Saudara, apa yang telah dipaparkan oleh sejumlah analisis militer dari berbagai bangsa di dunia menyebutkan bahwa jika saja Indonesia memberikan bandara tersebut kepada Amerika Serikat, tentu saja persoalan geopolitik akan sangat berbeda. Meski itu alasannya hanyalah menjadi perbengkelan untuk kalangan Hercules. Tetapi hal ini tentu saja perlu pertimbangan secara serius, terutama pertimbangan geopolitik dunia.
Sebelum bicara risiko, kita harus jujur melihat sisi peluangnya. Dan peluangnya memang besar, bukan kaleng-kaleng. Bayangkan ini, pusat MRO sekelas ini butuh ratusan hingga ribuan tenaga ahli, teknisi avionik, mekanik penerbangan, engineer struktur. Semua itu lapangan kerja berkualitas tinggi yang langsung masuk ke Majalengka dan Jawa Barat. Ekonomi lokal bergerak, penginapan, kuliner, transportasi, jasa pendukung. Tapi yang lebih besar dari itu adalah transfer teknologi. Selama ini kita bayar mahal, kita tunggu lama, dan kita tidak belajar apa-apa dari perawatan alutsista kita sendiri di luar negeri. Dengan fasilitas MRO di dalam negeri, teknisi Indonesia terlibat langsung dalam proses perawatan pesawat militer paling canggih. Kita membangun kapasitas yang tidak bisa dibeli begitu saja. Dalam 10-20 tahun ke depan, Indonesia berpotensi punya generasi ahli aerospace kelas dunia yang lahir bukan dari sekolah di luar negeri, tapi dari pengalaman langsung di Kertajati. Ini bukan mimpi, ini konsekuensi logis jika proyek ini dijalankan dengan benar. Nah, Saudara, kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia dalam berbagai alutsista, terutama alutsista Digantara, tentu saja tak bisa lagi dipandang remeh. Meski begitu, kita tetap membutuhkan transfer teknologi. Tetapi, jika saja Amerika Serikat ataupun negara-negara tertentu yang ingin membodoh-bodohi bangsa Indonesia, tentu saja kita akan melawan. Hal ini ditegaskan oleh Presiden Prabowo bahwa Indonesia tak boleh lagi dibodohi. Itulah sikap tegas Presiden Prabowo. sekarang kita masuk ke bagian yang bikin banyak orang tidak nyaman untuk dibicarakan. TB Hasanuddin, anggota Komisi DPR, sudah lantang bersuara. Pertanyaannya sederhana tapi menghantam keras. Kalau fasilitas ini eksklusif melayani pesawat militer Amerika dan sekutunya di Asia Pasifik, apakah kita baru saja memberikan pangkalan militer asing di tanah Indonesia sendiri? Ini bukan pertanyaan paranoid, ini pertanyaan konstitusional yang sangat sah. Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Kita tidak berada dalam blok manapun. Kita bukan sekutu militer Amerika, bukan anggota NATO, bukan anggota ANZUS. Filosofi ini bukan sekadar slogan, ini adalah identitas strategis yang dibangun sejak era Soekarno dan dipertahankan sampai hari ini. Kalau Kertajati menjadi fasilitas yang secara rutin digunakan pesawat dan personel militer AS, persepsi internasional akan berubah. Cina yang mengawasi setiap langkah AS di Asia Tenggara dengan kecurigaan tinggi akan menafsirkan ini sebagai pergeseran posisi Indonesia, dan itu bisa berdampak pada hubungan bilateral, investasi, hingga forum-forum multilateral. Pertanyaan lanjutannya tidak kalah berat. Apakah akan ada personel militer AS yang ditempatkan permanen di Kertajati? Siapa yang mengendalikan akses keluar masuk pesawat asing di sana? Apakah kedaulatan udara Indonesia tetap penuh? Dan yang paling mendasar, seberapa transparan kontrak ini kepada publik? Karena Kertajati dibangun pakai uang APBN, uang rakyat. Rakyat berhak tahu isinya. Kita tidak perlu berimajinasi, kita bisa lihat langsung apa yang terjadi di negara-negara tetangga. Filipina, lewat EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement, Manila memberi akses pasukan AS ke beberapa pangkalan militer. Hasilnya, keamanan meningkat di satu sisi. Tapi kedaulatan dipertanyakan di sisi lain. Sampai hari ini EDCA membelah opini publik Filipina. Singapura ambil jalan berbeda, beri akses fasilitas bagi AS tanpa menyebutnya pangkalan permanen. Berhasil secara ekonomi dan strategis, tapi Singapura adalah negara kota dengan kalkulasi geopolitik yang sangat berbeda dari Indonesia. Australia lebih ekstrem lagi. Pangkalan marinir AS di Darwin adalah kehadiran militer asing yang nyata. Tapi Canberra menganggap wajar karena mereka sekutu formal. Indonesia bukan. Pelajaran dari semua ini, kerjasama seperti ini berhasil kalau memenuhi 3 syarat. Kontrak yang transparan tanpa wilayah abu-abu, manfaat ekonomi yang nyata dan terukur, dan mekanisme keluar yang jelas kalau situasi geopolitik berubah. Saudara, Indonesia bukan waspada tinggi, itu bukanlah hal biasa ataupun hal apa-apa saja. Karena Indonesia sudah melewati agresi selama 350 tahun. Dan itu merupakan akal-akalan pihak Eropa dan Amerika saat itu. Dan saat ini pula sangat-sangat dipahami oleh Presiden Prabowo. Presiden Prabowo dengan latar belakang militer tentu sangat paham apa yang diinginkan oleh Amerika. Kenapa harus mendirikan ataupun berpangkalan di Majalengka. Kertajati adalah cermin dari Indonesia hari ini. Kita ingin kuat, tapi belum sepenuhnya mandiri. Kita ingin jadi pemain utama, tapi masih belajar cara bermain di papan geopolitik global.
Dan disinilah letak dilema sesungguhnya. Untuk naik kelas, kita butuh mitra. Tapi setiap kemitraan dengan kekuatan besar selalu datang dengan kalkulasi yang tidak sederhana. Proyek ini punya dua wajah yang sama-sama nyata. Di satu sisi, ini adalah peluang konkret yang sudah lama kita tunggu, transfer teknologi, lapangan kerja berkualitas, dan fondasi industri pertahanan yang selama ini hanya jadi wacana. Negara-negara yang berhasil memanfaatkan kerja sama serupa terbukti naik kelas secara industri dalam waktu satu generasi. Korea Selatan melakukannya, Turki melakukannya. Tidak ada alasan Indonesia tidak bisa. Di sisi lain, risiko geopolitiknya bukan fiksi dan tidak boleh diremehkan. Setiap kali sebuah negara memberi akses fasilitas strategis kepada kekuatan militer asing, sekecil apapun bentuknya, ada konsekuensi persepsi yang mengikutinya. Cina akan mencatat, Rusia akan mencatat, bahkan negara-negara ASEAN akan mulai membaca ulang posisi Indonesia. Dan persepsi di geopolitik seringkali sama beratnya dengan fakta di lapangan. Ada juga dimensi dalam negeri yang tidak kalah penting. Proyek sebesar ini, yang menyentuh kedaulatan dan dibangun di atas aset negara, membutuhkan pengawasan parlemen yang serius, bukan formalitas. Kontrak harus bisa diakses publik, indikator transfer teknologi harus terukur dan punya tenggat waktu. Dan harus ada klausul yang jelas jika sewaktu-waktu arah kerjasama ini bergeser dari yang dijanjikan. Yang menentukan mana dari dua wajah ini, yang akhirnya dominan bukan keputusan di hari penandatanganan, tapi konsistensi pengawasan selama bertahun-tahun setelahnya. Kertajati bisa jadi kebanggaan nasional atau pelajaran mahal. Belum ada yang tahu pasti. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah terus bertanya, terus mengawal, dan tidak puas hanya dengan jawaban resmi. Karena itulah fungsi kita sebagai warga negara. Kalau video ini bikin kamu mikir, like dulu. Karena itu, bantu konten kayak gini terus bisa dibuat. Kalau ada yang kamu setuju atau tidak setuju, tulis di kolom komentar. Kalau kamu mau terus update soal isu geopolitik Indonesia yang jarang dibahas secara jujur, subscribe dan aktifkan notifikasi. Sampai video berikutnya. Demikianlah paparan opini Gino Television Indonesia. Semoga informasi tentang bandara di Majalengka ini bisa diatasi oleh pemerintah Indonesia dan sekaligus membuat gebrakan yang signifikan hingga membanggakan seluruh anak-anak bangsa. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Indonesia tetap jaya di tangan dingin Presiden Prabowo Subianto. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Semoga Indonesia tetap jaya dan jaya terus.